Selamat datang di channel yang bakal bikin bulu kudukmu merinding. Siap-siap dengerin cerita horor yang nggak bakal kamu lupa. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe teman-teman. Pada suatu musim dingin yang gelap, 5 orang pemuda yang terdiri dari Anton, Dina, Rio, Laila, dan Fajar memutuskan untuk melakukan pendakian ke Gunung Sumbing. Mereka adalah teman-teman yang sudah saling mengenal sejak lama, dan pendakian ini adalah perjalanan pertama mereka ke gunung tersebut. Tentu saja mereka telah mendengar banyak cerita tentang mistisnya gunung ini, namun rasa penasaran mengalahkan rasa takut yang ada. Perjalanan dimulai pada sore hari, ketika matahari mulai terbenam. Dengan peralatan lengkap dan semangat yang tinggi, mereka mulai mendaki. Suasana di sekitar mereka sangat tenang. Hanya terdengar suara angin dan langkah kaki mereka di tanah yang mulai basah oleh embun. Meski demikian, ada sesuatu yang aneh. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Namun mereka tetap melangkah maju, seakan tidak merasa ada yang salah. Setelah beberapa jam, mereka tiba di sebuah pos pendakian yang sudah tampak usang. Pos itu terletak di tengah hutan lebat dan sepi, jauh dari pemukiman. Mereka memutuskan untuk beristirahat dan mendirikan tenda di sana sebelum melanjutkan perjalanan esok hari. Malam itu, suasana di pos begitu sunyi. Hanya ada suara angin yang terdengar bersenandung di antara pepohonan. Tapi tiba-tiba, suara gemerisik dari hutan membuat semua orang terdiam. "Siapa itu?" tanya Dina dengan suara gemetar, matanya berkeliling mencari sumber suara. "Aku rasa hanya binatang malam," jawab Anton mencoba menenangkan suasana. Namun Fajar merasa ada yang tidak beres. Dia merasa matanya menangkap bayangan bergerak di antara pepohonan. "Aku tidak suka dengan tempat ini. Rasanya ada yang mengawasi kita." Ketegangan mulai merayap di antara mereka. Mereka berlima duduk di sekitar api unggun, berusaha mengalihkan perhatian dari rasa takut yang mulai menyelimuti mereka. Namun saat malam semakin larut, suara bisikan halus mulai terdengar. Bisikan itu datang dari arah hutan yang gelap. "Siapa itu?" tanya Laila dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya angin yang berdesir. Mereka mencoba tidur, namun ketenangan malam itu hanyalah kepura-puraan. Tiba-tiba, Anton terbangun karena mendengar langkah kaki yang berat. "Ada seseorang di luar tenda," katanya dengan suara cemas. Fajar langsung meraih senter dan mengarahkan cahaya keluar, namun tidak ada apa-apa. "Angin," kata Rio mencoba menenangkan. "Mungkin cuma angin yang membuat suara itu." Namun ketegangan semakin meningkat saat mereka mendengar suara aneh lainnya. Kali ini suara itu terdengar lebih jelas, seperti langkah kaki berat yang mendekat. Suara itu terus mendekat, semakin nyata dan tak bisa lagi diabaikan. Mereka pun keluar dari tenda dan menyusuri sekitar pos. Tiba-tiba Laila berteriak keras, "Lihat, ada sosok di sana." Di tengah kabut tipis yang mulai turun, mereka melihat bayangan manusia yang berdiri di antara pepohonan. Sosok itu tampak gelap, hampir tak terlihat jelas. Mereka berlari menuju sosok itu, namun semakin mereka mendekat, semakin sosok itu menghilang, seakan terserap ke dalam kegelapan. Rasa takut semakin mencekam, dan mereka memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan. Meskipun tidak jelas tujuan mereka, mereka mulai melangkah lebih cepat, mencoba meninggalkan pos yang terasa semakin menyesakan. Perjalanan pun berlanjut. Kabut semakin tebal dan suhu semakin dingin. Mereka mendaki lebih jauh ke dalam hutan, namun semakin jauh mereka berjalan, semakin mereka merasa terjebak. Tanah yang mereka injak terasa semakin lembab, dan di sekitar mereka, pohon-pohon besar mulai tampak seperti bayangan gelap yang menyelimuti jalan setapak. Tiba-tiba, mereka berhenti karena mendengar suara berat yang datang dari belakang mereka. "Apakah itu langkah kita?" tanya Rio dengan suara panik. Anton menoleh, tetapi yang mereka lihat hanya kabut tebal yang menutupi jalur di belakang mereka. Tidak ada siapa-siapa. Namun, ketika mereka melanjutkan perjalanan, langkah berat itu kembali terdengar, semakin mendekat. Fajar mulai mengerti, mereka tidak sendirian. "Harusnya kita tidak terus maju," kata Fajar dengan ketakutan di matanya. "Ada sesuatu yang mengikuti kita." Tapi sebelum mereka bisa memutuskan untuk berhenti atau kembali, mereka mendapati sebuah batu besar dengan ukiran aneh di depannya. Batu itu tidak terlihat biasa,
Ukiran yang terukir di permukaannya tampak seperti simbol-simbol kuno yang tidak mereka kenali. Laila merasa ada yang janggal dengan batu tersebut dan mencoba mendekat. Begitu tangannya menyentuh batu itu, sebuah suara mengerikan terdengar dari dalam hutan, seperti teriakan yang sangat jauh, namun jelas terdengar di telinga mereka. "Jangan sentuh itu!" teriak Dina, tetapi sudah terlambat. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar hebat. Tanah di bawah kaki mereka seakan hidup, bergerak, dan membentuk cekungan yang dalam. Mereka terperosok ke dalam lubang yang tiba-tiba muncul di bawah mereka, terguling dan terjatuh ke dalam kegelapan yang dalam. Mereka berlari, namun seolah dunia di sekitar mereka mulai memutar dan berubah. Jalan setapak yang mereka lewati kini menjadi jalan yang asing. Mereka berputar-putar, melewati pohon yang sama berulang kali, merasa terjebak dalam lingkaran yang tak bisa dijelaskan. Di tengah ketakutan, Dina yang berjalan di depan mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Saat dia menoleh, sebuah bayangan hitam melintas begitu cepat di depannya. Suara tawa mengerikan terdengar dari belakang mereka. Mereka berlari tanpa arah, namun suara langkah itu terus mengikutinya. Bayangan gelap yang menyeramkan mulai muncul di sekitar mereka, menyerang dari kegelapan. Akhirnya, mereka sampai pada sebuah tempat yang sangat asing. Tiba-tiba, mereka melihat sebuah pohon besar. Di bawahnya ada sebuah batu besar dengan ukiran yang sama seperti sebelumnya. Saat mereka mendekat, sosok yang mereka lihat sebelumnya muncul lagi. Kali ini, sosok itu tidak lagi samar. Wajah pucat, mata merah menyala, dan tubuh yang tak terjelaskan. Sosok itu mengulurkan tangan dengan gerakan yang lambat namun pasti, seakan ingin meraih mereka. Ketakutan semakin meluap dan mereka berlari sekuat tenaga. Meskipun kaki mereka terasa lemas dan tubuh mereka kehabisan energi. Akhirnya setelah berlari jauh, mereka tiba di pos pertama. Tetapi tidak ada tanda-tanda lainnya. Hanya kehampaan dan keheningan yang mencekam. Saat pagi tiba, tim SAR akhirnya menemukan mereka. Tubuh mereka seperti kosong, matanya kosong, dan mereka tak bisa mengingat apa yang terjadi semalam. Namun, satu hal yang mereka yakini, Gunung Sumbing bukanlah tempat yang bisa dipahami oleh manusia biasa. Gunung ini menyimpan rahasia yang lebih gelap daripada yang bisa mereka bayangkan. Dan Gunung Sumbing tetap diam, menunggu kedatangan para pendaki berikutnya, siap untuk membuka kembali rahasia yang terkubur dalam kegelapan abadi. Terima kasih sudah nonton cerita horor kali ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-temanmu yang juga suka cerita seram. Dan pastikan untuk subscribe supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya yang bakal bikin kamu nggak bisa tidur. Sampai jumpa di video berikutnya.